Kompensasi kerugian fiskal. Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya yang dapat diperkenankan oleh Undang-Undang PPh didapatkan kerugian, maka kerugian tersebut dikurangkan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Sebagai contoh, PTA dalam tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Dalam 5 tahun berikutnya, rugi laba fiskal PTA sebagai berikut. Tahun 2013, laba fiskal sebesar 200 juta. Tahun 2014, rugi fiskal sebesar 300 juta. 2015, laba fiskalnya nihil. 2016, laba fiskalnya 100 juta. Dan 2017 laba fiskalnya 800 juta. Nah, cara ngitung kompensasi kerugiannya dilakukannya sebagai berikut. Tahun 2013 kan laba 200 juta, dikurangi rugi fiskal tahun 2012 1 miliar 200 juta. Berarti masih ada sisa rugi fiskal tahun 2012 sebesar 1 miliar. Untuk tahun 2014, rugi fiskal sebesar 300 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 tadi kan 1 miliar. Sisa rugi fiskal tahun 2013-nya 1 miliar. Sisa rugi fiskal tahun 2014-nya masih ada 300 juta. Nah, untuk 2015, laba fiskalnya kan nihil. Sisa rugi fiskal 2012-nya 300 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 1 miliar. Sisa rugi fiskal tahun 2013 1 miliar. Sisa rugi fiskal tahun 2014 300 juta. Kemudian tahun 2016, laba fiskal kan 100 juta. Nah, sisa rugi fiskal tahun 2014-nya jadi 300 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012-nya 1 miliar. Sisa rugi fiskal tahun 2013-nya 900 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2014-nya 300 juta. Kemudian tahun 2017, laba fiskal tahun 2017 kan 800 juta. Maka masih ada sisa rugi fiskal tahun 2014 sebesar 300 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 sebesar 900 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2013 sebesar 100 juta. Dan sisa rugi fiskal tahun 2014 sebesar 300 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 pada tahun 2018 nanti sebesar 100 juta tidak boleh dikompensasikan lagi karena udah angus, sudah melebihi batas waktu 5 tahun. Sedangkan sisa rugi fiskal tahun 2014 pada tahun 2017 yang sebesar 300 juta hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2018 dan tahun 2019 karena jangka waktu 5 tahun sejak tahun 2014 berakhir tahun 2019. Sebagai catatan ya, sisa rugi atau kompensasi kerugian hanya dapat digunakan 5 tahun berikutnya. Kalau lebih, udah angus.